kira-kira apa sih yang dikerjakan terkait dengan laporan tahunan ini, Jis, untuk desain? Mari nge-vlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlognya Kebun Desain. Oke, kali ini kita akan menjelaskan sebuah desain tentang kinerja tahunan sebuah PT ya. Iya, sebuah perusahaan sekarang ya. Sebuah perusahaan besar nih ya. Kenapa perusahaan besar? Karena dia namanya itu Indonesia gitu. PT Pupuk Indonesia. Oh, itu berartinya udah gede lah ya. Gede banget lah. Dan itu lokasinya ada di Kerawang. Nah, kira-kira apa sih yang dikerjakan terkait dengan laporan tahunan ini, Jis, untuk desain? Kalau untuk laporan sendiri yaitu rangkuman lah ya istilahnya. Ya. Dalam itu rangkuman setahun tuh ngapain aja gitu, penghasilannya gimana. Nah, biasanya karena kalau PT kan biasanya ada investornya ya. Ada pemegang sahamnya, nggak cuma satu orang misalkan. Nah, inti laporan ini bisa diberikan untuk meeting tahunan. Oke, jadi buat kedepannya, evaluasi kedepannya. Ya, mereview terus ngelihat kinerjanya gimana kayak gitu. Dan kenapa sih pakai desain gitu? Kan cukup aja sih pakai ketikan biasa di Word gitu ya. Iya. Kayak makalah gitu. Kasihin aja udah. Kenapa sih Biar pakai? menarik, biar menarik. Biar menarik ya. Iya, pertama biar menarik, terus kedua gampang dibaca. Gampang Kan dibaca. kalau misalkan bentuknya kayak apa ya, kayak skripsi ya. Kalau kayak skripsi kan teks semua, itu kan pusing orang tuh ya. Coba aja deh baca skripsi gitu ya. Itu malas pasti bacanya. Iya. Cuma teks aja, nggak ada gambar, nggak ada varian, gitu, nggak ada warna kayak gitu. Iya, itu juga berkaitan sama command profil. Command profil juga sama ya. Jadi kita bikin command profil yang menarik biar orang nggak bosan bacanya gitu. Ya, intinya agar si buku tahunan ataupun buku laporan ini menarik dan memberikan kesan bahwa perusahaan ini perusahaan yang mewah, yang besar, yang serius, yang memberikan laporan benar-benar sama semuanya kayak Iya, baik itu investor, baik itu ya direktur ataupun Iya. yang lainnya seperti itu ya. Oke, langsung aja, Jis, kita bahas terkait dengan desainnya nih. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi ini previewnya ya. Cuman kita sebelum masuk ke halaman-halaman berikutnya, kita breakdown dulu. Jadi dalam buat laporan atau command profil atau buletin, biasanya Kebun Desain itu bikin temanya dulu. Oke, membuat tema ya. Bikin temanya dulu. Nah, Kebun Desain itu sekarang bikin temanya itu kayak gini, lingkaran-lingkaran kayak gini. Saya bikin yang 3 ini. Ini di dalamnya ada beberapa lingkaran ya, kalau dipisah-pisah tuh. Tuh, bisa-bisa ini. Nah, di situ ini kan ada apa namanya? Ada yang bersinggungan ya. Nah, yang bersinggungannya diwarnain gitu. Diwarnain sampai ketemu objek kayak gini. Nah, warnanya juga diambil dari si logonya biar pas lah. Oh iya, ada hijau, orange, Iya. kuning, biru gitu ya. Nah, Oke. habis ini baru deh di apa namanya, diterapkan ke berbagai halaman itu. Oke, si temanya ini ya. Iya, tema si ya. temanya si ornamen ini gitu. Ini kayak mirip-mirip ornamen yang 17 Agustus kemarin. Bikinnya yang apa, lingkaran kayak gitu. Nah, contoh nih covernya. Terus, nah ini, misalkan ini ada pemisah halaman ya. Oke. Pemisah halaman kayak gini, kita pakai ornamennya cuma sedikit kayak gitu. Simpel ya. Ya, terus contoh, nah ini contoh di halaman pertama ada artikel ya, ringkasan nih. Tuh. Ini juga ya ornamen tadi bisa disisipkan foto seperti ini. Jadi nggak kotak tulisan gitu. Oke. Dan jadi enak kan, tulisan, gambar, itunya. Iya. Gambarnya itu ada keterangannya, tulisan gitu. Ini judulnya, terus ditambah warna-warna dari ornamen. Iya, Kayak kayak gitu gitu. ya. Coba bayangin kalau cuman Teks tulisan aja. teks aja gitu. Udah nggak menarik banget lah pokoknya. Nah, lanjut kayak gini, kayak ini fungsi pembatas halaman juga. Pembatas halaman, Jadi ya. si ornamen yang tadi tinggal dirubah-rubah aja susunannya. Iya. Sekreativitas kita gitu. Nah, seperti ini. Contoh ini. Nah, ini pertama rangkuman pemberitaan, misalkan ada berita apa aja nih yang viral-viralnya di Pupuk Indonesia gitu. Ya. Ada nomor satunya dibikin gede, beda iya. warna gitu ya. Ah. Kayak gini judulnya. Nah, di sini bisa, nah si halaman itu sendiri nyambung ya. Tuh.
si ornamennya. Jadi pas ketika dibuka sama orang itu Nggak patah ya dia ya. Iya, kelihatannya lebih menarik gitu, Iya, lebih iya. mantep lah. Gitu. Halamannya itu jadi terlihat nyambung kayak gitu. Nah ini contohnya lagi pakai infografis ya. Infografis jadi per bulan misalkan ada apa yang mau ditampilin gitu. Iya. Nah masih kayak gini grafik-grafik lah. Grafik ya. Iya. Ini presentasi, kemudian ini pencapaian setiap Iya. bulannya, grafik setiap bulannya. Wih, ada angkanya nggak mau kita sebutin lah. Angka nominalnya gede. Iya kayak gitu. Jadi si ornamen itu memang berpengaruh banyak di halaman si laporan ini. Iya. Nah kayak gini kayak fotonya pun bisa lebih bagus lah. Iya. Kayak gini. Untuk pengerjaan kayak gini sih bisa butuh waktu berapa lama sih, Jis? Ini berapa halaman, Jis? Ini dia bisa, kalau ini kan cuma preview aja ya. Kalau di total itu bisa 100-an lah. 100 halaman. 100 halaman, iya. 100 halaman nih. Dan kira-kira buat ngerjain 100 halaman itu butuh berapa waktu sih si desainer buat? Bisa sebulan lah, sebulan dulu bisa. Sebulannya ya, Iya. untuk 100 halaman ya. Itu juga tergantung dari pas responnya klien gitu. Kadang si briefnya itu sendiri kadang belum maksimal, ada yang kayak Oh gitu. iya, kadang setiap PT itu beda-beda loh. Bisa ada yang 1 bulan cepet gitu ya. Ya. Misalkan preview, oh ini mas revisinya ini, oh langsung kerjain gitu Ya. ya. Mbak ini udah, oh iya oke, selesai gitu ya. Ada juga yang nanti dulu gitu Ya, ya. kadang ada yang dia udah order tapi ternyata materinya nggak lengkap, nunggu dulu dilengkapin gitu. Iya. Kadang ada gitu. Kadang ada, tergantung ini di IC-nya juga ada berapa orang. ya. Ya, yang Divisi-divisinya itu kan kadang ada yang belum materinya belum selesai gitu ya. Ya. Jadi ya nunggu itu dulu kayak gitu. jadi banyak faktor lah ya. Cuman kalau rata-rata gitu ya, sebulan bisa beres lah. Gitu. Paling cepat sebulan. Ya. Paling cepat sebulan. Itu untuk 100 halaman. ya company profil, buletin atau majalah gitu ya, atau laporan kayak gini, itu pasti segitulah gitu kan. Sekitar sebulannya. Ya, jadi backgroundnya, bahkan backgroundnya pun gak cuma putih, kita bikin kayak majalah lah. Kadang ada yang blok warna full, Iya. kayak gitu. Permainan blok-blok warna ya ada Iya. ya buat memberikan perbedaan informasi yang berbeda gitu ya. Ya betul. Nah ini contoh foto-foto galeri ya. Kadang Iya. kita bikin full kayak gini, kayak majalah lah bentuknya, Iya. istilahnya ya. Dokumentasi ini ya kegiatan Iya. PT-nya ya. Iya betul. Nah ini kayak laporan sosial medianya gimana Oh gitu. iya, ini ada logo Twitter Ya ya. logo Twitter, terus ini Facebooknya gimana dalam setahun gitu. Oke. Nah ini contoh infografis lagi kayak Bahkan ini JIS PT besar sampai mainan media sosial ya ternyata ya. iya PT yang besar-besar pun BUMN lah, Ah. kelas BUMN aja main sosial Oh, media. ini BUMN ya? Iya, Oh iya, BUMN. iya namanya juga PT Pupuk Indonesia ya. Yang ada Indonesia bisa PT apa BUMN. Ada banyak sih ini sebenarnya halamannya bingung juga kalau buat nge-review ya. Cuma Iya. ini apa namanya? Review sedikit lah ya. Ya, jadi kayak gini. Pertama, menentukan tema, itu ada yang ornamen-ornamen Ya. ini. Kemudian ornamen-ornamen itu bisa diterapkan gitu ya. Ke berbagai halaman. Kemudian si ornamennya juga bisa dipasang jadikan dimasukkan foto menjadi Iya. lebih bagus gitu Iya. ya. Kemudian juga bisa bermain blok warna. Iya, kayak Blok gitu. warna di halaman gitu ya untuk menentukan ini informasi yang berbeda gitu, ada yang sesuatu yang sangat penting di situ. Kemudian apalagi ya, infografis yang tentunya Infografis yang lebih memudahkan. untuk dibaca Untuk dan dibaca. dipahami gitu Iya. ya. Oke, kurang lebih seperti itulah. Oke, ada lagi Gus terkait dengan ini? Udah itu aja. Ini aja buat Oh, iya. kali ya ada yang mau bikin ya. Ya, kalau PT mau bikin silakan hubungi nomor kita gitu ya Di deskripsi. ya ada nomor. Terus kalau misalkan UMKM perlu nggak sih yang kayak gini? Udah perlu belum? Kalau untuk laporan tergantung investornya. Oh, iya. Tergantung banyak orang yang megang. Jadi kalau kalau UMKM yang udah ada nyuntik investor, Ya, bagusnya bikin laporan Iya. kayak gini ya. investor itu nggak harus dari kayak yang gede-gede kayak SoftBank ya. Bisa jadi misalkan kalian bisnis dibentuk oleh misalkan 5 temen gitu. Nah, terus mau laporan nih. Gitu, Ada bikin satu laporan. orang yang super kaya dia nginvest gitu ya. Iya, patungan atau bisnisnya patungan Ah. misalkan.
Nah, bisa buat laporan gitu. Kalau UMKM itu pentingnya sih company profile sih. Oh, kalau UMKM ya. Iya. Pentingnya company Itu untuk dapatkan proyek ya. Oke, buat dapatkan proyek lah. Kalau company profile-nya jelas, usahanya kita jelas, itu bisa menarik tadi ya, project-project dari entah itu pemerintah, entah itu dari swasta gitu ya. Itu bisa kita dapat kalau misalkan company profile-nya kita menarik dan ya membuat orang ataupun para orang-orang yang memberikan proyek itu jadi mau gitu. Iya, betul. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di vlog Kebun Desain selanjutnya. Bye bye.